50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus membawa murid-muridnya keluar ke suatu tempat dekat Betania. Apa yang dilakukan Yesus pada waktu Yesus membawa murid-murid itu keluar dekat Betania itu? Dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tentunya setiap kita senang, suka untuk diberkati. Tapi berkat yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu bukanlah berkat berupa benda, bukanlah berkat berupa materi, tapi ini berkat doa yang disampaikan oleh Tuhan dan yang akan bisa terjadi atas murid-murid itu. Puji Tuhan. Setelah Yesus memberkati murid-muridnya, kemudian berpisahlah mereka. Biasanya seseorang kalau berpisah itu ditandai dengan kesedihan. Tapi kita lihat ini ketika Yesus bersama dengan murid-murid itu berpisah, tidak ada tangisan. Justru ada hal yang berbeda. Ada dua hal yang menarik yang kita lihat di situ di ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh para murid itu ketika mereka berpisah, Yesus naik ke sorga, sementara para murid-murid tinggal di bumi ini. Mereka tidak lalu bersedih, Tuhan kapan kau datang? Tuhan selama ini kita bersama-sama, kok kau tinggalkan kami? Tidak begitu. Tapi ketika perpisahan itu mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Kata penyembahan tidak saja digunakan oleh orang percaya kepada Yesus Kristus, tapi kata penyembahan itu dilakukan juga oleh orang di luar Kristus. Maka tentu artinya tidak sama kalau kita menyembah adalah Tuhan yang hidup, sementara yang lain tidak begitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penyembahan itu menyatakan hormat dan hikmat yang disampaikan kepada yang dimuliakan sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Sikap tangan mereka, namanya menyembah begitu, saudara-saudara. Ya, coba klik dulu itu. Menyembah seperti itu, saudara, kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi penyembahan yang mereka lakukan tidak samalah seperti yang kita maksud sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Umat Tuhan begini cara menyembahnya. Nah, gitu saudara-saudara. Dengan gayamu yang bebas, mau begini ya boleh, mau angkat tangan ya boleh, mau tutup mata ya boleh. Ya, itu penyembahan. Artinya ada yang berbeda, tidak sama. Kalaupun ada orang Kristen yang begini modelnya, bukan berarti penyembahan yang mereka lakukan adalah kepada yang dianggap Tuhan atau sebagai dewa, tapi benar-benar mereka menyembah Tuhan yang hidup itu. Dan penyembahan itu sangat penting, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan kita harus taat dan tunduk kepadanya. Itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Nah, patutlah kita menyembah. Jadi kita lihat dulu satu ayat bahwa ini Raja Yosafat dia menyembah Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara, Yosafat ini melakukan penyembahan ketika dia mengalami satu kemenangan yang gemilang melawan pasukan orang-orang Meuni dan banyak lagi bangsa-bangsa yang turut berperang untuk mengalahkan Yosafat.
Kalau kita baca itu mulai dari ayat yang pertama, betapa Yosafat itu begitu ketakutan ketika ada kabar datang kepadanya bahwa ada sekelompok orang yang ingin menghabisi Yosafat. Tapi Yosafat itu tidak mau kalah. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan yang hidup ada bersama-sama dengan dia, dan Tuhan itu sanggup menolongnya. Maka sujud kepada Tuhan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Peperangan yang dilakukan Yosafat tidak dengan fisik, tapi Tuhan yang berkarya. Karena dia yakin Tuhan yang hidup itu, dia berdoa dan dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan dia mengalami kemenangan tanpa peperangan. Coba kita lihat itu 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ini, dari ayat 1 dikatakan begini. Sudah ketemu 2 Tawarik? Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Secara manusia Yosafat ini ketakutan, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan yang dimiliki Yosafat, dia tidak mencari kekuatan manusia atau lari bersembunyi, tidak, tapi dia lari mencari Tuhan. Lalu katakan, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang dapat bertahan melawan Engkau. Keyakinan Yosafat begitu hebat. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengarkan dan menyelamatkan kami, dan seterusnya. Lalu kita lihat peperangan itu terjadi. Itu musuh-musuh mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Yosafat hanya berdiam saja dengan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Maka ayat 18 itu saya baca, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dengan demikian dia melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat itu, pertolongan Tuhan yang hebat itu. Dia bisa mengalahkan para musuh-musuh itu tanpa pedang di tangan. Musuh-musuh itu saling berantang sendiri dan mereka pada mati sendiri juga, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kepada kita semua, ayo kita meyakini Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Bukan saja dalam perkataan kita percaya kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kita, segenap hidup kita, yakinlah kepada Dia. 1 Tawarik 16 ayat 27 sampai 29. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Maka saya katakan kepada kita, penyembahan itu penting. Penyembahan itu perlu. Itulah sikap yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus terangkat naik ke surga itu. Mereka mengambil sikap menyembah Tuhan. Mari kepada kita umat Tuhan yang ada dalam GBID SCM Tapen ini, kita miliki hati yang mau menyembah Tuhan. Amin. Miliki hati yang mau menyembah Tuhan.
penyembahan itu menghadirkan hadirat Tuhan dan menguasai kita, dan itu yang akan mengurapi kita dan membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Kita akan menaikkan dulu satu pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala dia berlutut, dia menyembah Tuhan, maka musuh-musuh itu pun pada rontok. Bacakan mulai dari ayat 22, dikatakan begini: ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh. Nah ini saudara, ketika orang Yahudi tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Sampai di sini kita lihat betapa hebat Tuhan. Kalau tadi pun betapa hebat, betapa kuat, betapa dahsyat Allah kita. Kita berdiam saja. Seperti Yosafat ini, dia tidak lakukan peperangan dengan secara fisik, tapi dia naikkan penyembahannya kepada Tuhan. Pada waktu dia dengar apa yang datang, apa yang akan terjadi atas dirinya, dia tidak mengambil keputusan untuk bersembunyi, lari kemana, mencari kekuatan manusia, tidak. Tapi dia datang mencari Tuhan, berlutut, menyembah Tuhan, dan kemenangan ada di pihaknya Yosafat. Oleh sebab itu, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembahan yang menarik hadirat Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Kau mungkin ada dalam peperangan yang saya tidak mengerti apa yang sedang kau alami, tapi ingatlah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, miliki sikap penyembahan kepada Tuhan, maka kemenangan itu menjadi bagian kita. Amin. Kemenangan itu akan menjadi bagian kita kalau kita datang dengan sikap menyembah Tuhan, sikap merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan dialah yang terhebat, dialah yang terbesar, maka kita sujud menyembah kepada Dia. Saudara, kalau kita lihat saudara-saudara kita begitu usutnya menyembah yang bukan Tuhan kepada seorang yang dianggap lebih tinggi derajatnya, orang juga bersujud lu untuk menyembah. Dari jauh sudah berlutut menjumpai dan menyembah. Saudara-saudara, padahal buat apa dia buat kita?
Apa yang bisa dia kerjakan kepada kita, tidak bisa lakukan apa-apa. Masa kepada orang begitu pun kita harus dengan sujud kaki kita itu bertepuk dan menjumpai Sang yang lebih tinggi dari kita itu. Saudara, kita bisa lakukan itu. Kenapa kepada Tuhan kita agak sedikit kaku begitu, saudara-saudara? Ayo, penyembahan kita penting. Penyembahan kita itu menarik hadiratnya, memberikan kemenangan kepada kita, saudara-saudara. Yakin, tembok Jeriko juga roboh bukan karena digempuri oleh orang Israel. Tidak, mereka tidak cukup kuat untuk menggempuri itu, tapi mereka dengan mengelilingi tembok Jeriko itu, memutarinya hanya 7 kali dan bersorak demi nama Tuhan, rontok itu, saudara-saudara. Paulus, Silas ada di dalam penjara yang begitu ketat penjagaannya. Mereka ada di tempat bagian tengah yang paling tengah dari penjara itu. Tapi lihat apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Mereka berdoa, mengundang hadirat Tuhan, dan penjara-penjara itu pun rontok dan mereka bisa keluar. Rantai yang ada tangan mereka juga terlepas semua karena hadiratnya Tuhan. Kepada kita, jangan pernah mendiamkan hadiratnya Tuhan. Kita undang hadiratnya Tuhan dan kita masuk di dalamnya, dan kita akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Jadi penting menyembah Tuhan, dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid itu. Yang kedua, kita lihat dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 itu, ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, senantiasa berada di bait Allah. Keberadaan murid-murid ini di bait Allah bukan karena rutinitas, bukan karena dipaksa, tapi mereka punya kerinduan datang ke baitnya Allah. Ya, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kata senantiasa, terus menerus mereka ada di dalam bait Allah, selalu dan tidak terputus. Keberadaan di bait Allah lahir dari diri mereka, bukan karena ini loh jadwalnya, tidak. Tapi ada kerinduan untuk ada di dalam baitnya Allah. Sama seperti Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan bukan karena ada yang mendorong-dorongnya supaya kamu pergi ke bait Allah, tidak. Tapi lahir dari Daud sendiri. Maka dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada di tempat kesenangan-kesenangan. Dan itu Daud yang berkata seperti itu, saudara-saudara. Jadi penting kita berada dalam bait Allah, bukan karena didorong-dorong, bukan karena dipaksa-paksa, tidak. Tapi itu menjadi kebutuhan dan menjadi kerinduan kita datang menghampiri Tuhan, sadar bahwa Tuhanlah pemilik segala-galanya. Kalau kita bisa hidup, bisa bernapas semua dari Tuhan, maka berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, ya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, datang ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Luar biasa, saudara-saudara, ya. Jadi datanglah ke baitnya dengan hati sukacita, bukan karena ayo
kamu udah lama tidak datang, datanglah. Dan gitu saudara-saudara. Jangan yang begitu-begitu. Itu Kristen baru. Tapi kalau sudah Kristen yang dewasa bertumbuh, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saudara, anak-anak itu tidak ngerti loh makan. Ketika dia baru lahir, harus diulangi, kasih bubur. Wah, nangis sedikit, wah ini makan kali, kasih makan. Wah, haus kali, kasih. Saudara, tidak ngerti dia melakukan apa dan tidak bisa berbuat apa. Tapi kalau sudah dewasa, lapar, buat tinggal cari. Tidak ada, beli, itu orang dewasa. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kekasih dalam Tuhan, jangan terus kita menanti dan menunggu. Tapi lahir dari dalam ada satu kerinduan untuk terus mencari Dia. Puji Tuhan. Jadi itu harus kita lahirkan. Sama seperti ini. Lukas, ada 10 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tapi hanya satu yang sadar bahwa dia baru Tuhan. Lukas 17:11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Perhatikan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara yang merdu. Lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana 9 orang itu? Kalian tadi ada 10 orang berteriak minta kesembuhan. Sekarang kalian sudah sembuh semuanya yang ke-10 itu. Tapi kok 1 orang? Di mana teman yang 9 itu?" Kan gitu. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini? Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Perhatikan ini, bahwa tidak ada orang yang memaksanya. Tidak ada orang yang menyuruhnya. "Kamu pergi kepada yang menyembuhkanmu itu. Berterima kasihlah kepada dia." Tidak ada. Tapi itu lahir dari dirinya. Dikatakan di situ tadi, seorang dari mereka yang melihat dia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suaranya yang mantap itu, saudara-saudara. Ya, dia datang menyembah Tuhan. Dia datang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang suruh-suruh dia. Ayo bilang terima kasih dong sama yang menyembuhkan, enggak. Tapi kehadirannya itu adalah karena kesadaran dari dirinya betapa dia perlu berterima kasih kepada Tuhan yang menyembuhkan. 9 orang itu tidak mau tahu masa bodoh. Sudah merasakan pemeliharaan dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Masa bodoh, tidak mau tahu. Sampai Yesus bertanya, "Di mana?" Jangan Tuhan sampai bertanya kepada kita, "Lu, bukankah aku sudah mati buat kamu? Tapi kamu di mana?" Gitu, saudara-saudara. Kamu itu di mana? Tidak mengertikah bersyukur, tidak mengertikah berterima kasih? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo, jangan sampai kita terkaget-kaget ketika dia datang kedua kalinya. Adakah iman di bumi ini? Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti salah satu dari 10 kusta ini. Tidak didorong, tapi dia berlari datang kepada Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Bagaimana dengan kita? Ayo miliki hati yang terus berada di dalam bait Allah. Yang miliki hati yang terus bersekutu kepada Tuhan. Eratlah dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Jangan engkau terpisah dari Tuhan. Yuk, terikat dengan Tuhan. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ikatkan diri kita kepada Tuhan. Bangun persekutuan yang mantap dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita. Ayo ikatkan diri kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kita diciptakan Allah itu segambar. Maka
Tuhan ingin kita supaya menjadi satu dan menyatu dengan Dia. Ikatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita menjadi satu dengan Dia. Lewat apa? Persekutuan kita, kehadiran kita dalam membangun mesbah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kisah Rasul 2, 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan mereka terikat dengan Tuhan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang yang menerima firman Tuhan itu, orang yang menerima pengajaran kebenaran itu, setelah mereka mendapat pengajaran, diberi diri mereka dibaptis, dan jumlahnya tidak kecil, banyak. Dan jumlah banyak itu dengan tekun mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Jumlahnya 3.000. Jumlah 3.000 itu mereka tekun dan tekun mencari Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau mereka 3.000 percaya, 3.000 orang itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak kita supaya hidup dalam ketekunan, kesetiaan, ketaatan untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bangun hubungan yang manis, bangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita harus datang dengan penyembahan kita kepada Tuhan dan terus selalu tidak putus begitu saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita lihat lagi yang lain. Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Bukan karena dorong-dorong itu tadi, tapi ada satu kegembiraan dari ibadah. Jangan begini. Ini hari apa ya? Hari Minggu. Ketoknya baru kemarin hari Minggu. Nah ini kok udah minggu lagi. Aduh, ini baju belum disetrika, belum apa. Aduh, masa ibadah lagi? Awes sok ben. Nah, jadinya begitu saudara. Sampai tidak ngerti waktunya untuk membersihkan pakaiannya. Ya, sehingga lupa begitu saja. Tapi lihat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai sukacita lagi, saudara-saudara. Ketahuilah, Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita, umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Kawanan domba gembalaannya adalah tahu tentang mencari Tuhan. Tahu mencari Tuhan. Karena kita adalah kawanan domba gembalaannya. Dialah gembala kita. Maka kita tahu untuk bertemu dengan Sang Gembala Agung kita, supaya kita terpelihara dalam penggembalaannya Tuhan. Kita beri, kita digembalakan oleh Tuhan, maka aku akan sujud menyembah kepada Dia, dan aku akan selalu dan tidak akan berkeputusan ada dalam hadiratnya Tuhan, supaya ada dalam penggembalaan Tuhan. Beri kita digembalakan oleh Dia, maka itulah yang dilakukan oleh murid-murid tadi. Itu yang dilakukan murid-murid tadi. Ketika Yesus naik ke surga, mereka ingin ada dalam penggembalaan. Tuhan boleh naik ke surga, tapi kami akan tetap setia, dan kami akan tetap senantiasa dalam persekutuan, supaya kami tetap tergembala oleh Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Yuk, sudah, Tuhan tidak ada kita lihat saat ini, tapi firman-Nya ada bersama dengan kita. Firman ini kita yakini, kita percayai. Berikan hidup kita ini digembalakan oleh firman. Amin. Beri hidup kita digembalakan oleh firman. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga butuh penggembalaan dari firman. Kalau kita digembalakan oleh firman, maka Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Ayo kita beri hidup kita digembalakan oleh firman. Firman yang berkuasa, yang bisa mengubah segala sesuatu, yang tidak mungkin juga bisa menjadi mungkin kalau kita dalam penggembalaan firman yang kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita.